Salam damai sejahtera buat kita semua. Kami mengasihi Bapak Gilbert Lumoindong. Mari kembali ke ajaran Tuhan Yesus. Jangan takut. Mari teman-teman semua yang seiman, kita mendukung Pak Gilbert, kita menyambut beliau supaya bisa kembali kepada ajaran Tuhan Yesus yang sejati. Bagi yang menyetujui ajakan ini, tulis di kolom komentar, kami mengasihi Pak Gilbert. Kami mengasihi Pak Gilbert. Mari kembali kepada ajaran Tuhan Yesus. Jadi itu kata-katanya. Kami mengasihi Pak Gilbert. Mari kembali kepada ajaran Tuhan Yesus. Dan kasih like. Oke? Jadi bagi teman-teman semua saudara seiman, jadi mohon disebarkan kepada teman-teman saudara seiman yang lain. Kita dukung pernyataan ini. Kita mengasihi Pak Gilbert supaya kembali kepada ajaran Tuhan Yesus. Sebarkan, share ke teman-teman seiman supaya banyak yang bisa memberi dukungan. Kita bersatu hati, kita berdoa supaya Pak Gilbert bisa dicelikkan mata rohaninya, pikirannya dijamah Tuhan kembali. Tuhan berkenan menyatakan kasih-Nya. Tuhan selalu Maha Pengasih. Karena Tuhan sendiri pernah bilang, berapa kali kita harus mengasihi saudara kita yang bersalah? 7 kali? Tapi 70 kali 7, artinya tidak terbatas. Selama masih ada hidup, ada napas yang Tuhan beri, Tuhan mengasihi, Tuhan mengajari, mengampuni. Jika Tuhan mengajarkan hal demikian, mengampuni, mengasihi sesama kita, bukankah kasih Tuhan itu lebih daripada kita mengasihi sesama kita? Benar nggak saudara seiman? Jadi kita dukung Pak Gilbert. Ayo bangun, bangkit, kembali. Kami mengasihi Pak Gilbert. Kami mengasihi Pak Gilbert karena Pak Gilbert adalah hamba Tuhan. Mungkin kita bisa jatuh, tapi jangan sampai berkelanjutan. Jangan kita mempertahankan prinsip kita, ajaran dasar, pondasi, ajaran Tuhan Yesus kita robah. Bahwa dialah satu-satunya jalan keselamatan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya melalui Dia jalannya. Saya dan mungkin di antara kita mengetahui bahwa beberapa waktu yang lalu Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong pernah diadukan masalah penistaan agama. Mungkin dari hal-hal tersebut membuat Pak Gilbert merasa was-was, takut terpeleset bicara. Sehingga di podcastnya Dr. Richard Lee memberi jawaban yang ditanyakan menurut kita di luar pengajaran yang Yesus ajarkan. Dan mungkin pihak yang menanyakan yang berbeda agamanya juga tidak mengimani jawaban dari Pak Gilbert. Jadi jawaban yang diberikan di pihak saudara seiman memprotes karena tidak sesuai. Dan pihak yang beragama lain juga mungkin tidak mengimani jawaban yang Bapak berikan. Jadi jawaban Bapak terkesan mau menyenangkan semua pihak, bukan berdasarkan ajaran yang Yesus katakan. Kesempatan emas itu sebenarnya buat Pak Gilbert menyatakan ajaran Yesus menurut iman Pak Gilbert sebagai pengikut Yesus, yang kita semua sudah tahu dan sering mendengarnya. Ajaran yang sudah tidak asing lagi, yaitu di Yohanes 14 ayat 6-7. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada sorga, kepada Bapa, yang bisa masuk kepada pintu sorga kalau tidak melalui Yesus. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku.
Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Itu perkataan Yesus. Jadi Yesus itu mengambil alih semua. Bahwa Dia berkata, sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Barang siapa telah melihat Yesus sebagai manusia, sama seperti telah melihat Bapa di sorga. Karena Yesus pernah berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Jadi yang berkata-kata itu adalah Yesus. Bahwa tidak ada seorang pun, sudah ditegaskan, yang bisa datang kepada Bapa, yang bisa masuk ke pintu sorga kalau tidak melalui Aku. Yang bisa masuk ke dalam keselamatan kalau tidak melalui Aku. Dan juga Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini tegas, sama tegasnya. Dua ayat ini sama tegasnya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya oleh nama Yesus kita bisa diselamatkan. Mungkin sekarang Pak Gilbert lagi down, ya kan? Dengan keadaan begini viral, semua orang pada tahu. Jadi itu suatu mungkin beban pikiran yang bisa membuat mentalnya jeblok gitu kan. Kita dukung, ayo kita sebagai saudara seiman, ada saudara kita yang jatuh, hamba Tuhan, supaya bisa bangkit. Kita dukung, kita beri semangat, kita support untuk bangkit. Jangan kita malah menginjak. Kritikan yang diberikan itu berguna untuk menyadarkan bahwa ada orang-orang yang memprotes bahwa apa yang disampaikan Pak Gilbert itu pemahaman yang keliru, yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus yang sudah menyimpang. Jadi mari untuk koreksi diri. Semoga video ini bisa sampai kepada Pak Gilbert dan beliau bisa melihat bahwa banyak orang yang menantikan beliau, yang mensupport untuk bangkit, untuk kembali. Dan mungkin ada jemaat-jemaatnya yang menonton bisa membagikan video ini kepada Pak Gilbert supaya beliau bangkit kembali bersama-sama dengan kita lagi di dalam satu ajaran Tuhan Yesus. Oke teman-teman, jangan lupa tulis di kolom komentar tadi apa? Kami mengasihi Pak Gilbert. Mari kembali kepada ajaran Tuhan Yesus. Kasih like dan share, bagikan kepada teman-teman seiman yang lain supaya ini video bisa membawa berkat buat Pak Gilbert. Keselamatan satu jiwa sangat berharga. Apalagi beliau adalah seorang pengajar, jangan sampai menyimpang dari ajaran Tuhan Yesus yang sejati. Apa gunanya memiliki seluruh isi dunia ini, Tuhan bilang, kalau dia kehilangan nyawanya, dia bisa binasa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, sampai berjumpa lagi di video yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Agama mengajarkan moral dan perbuatan yang baik, tapi kekristenan berbeda karena kekristenan menawarkan juru selamat. Makanya selalu saya bilang, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Itulah keindahannya hidup Kristen. Karena kalau bicara nabi, semua agama punya nabi. Yang membedakan kekristenan dengan agama, kekristenan punya juru selamat.